Antum siapa namanya? Siapa? Verly. Tadi imamnya baca surat apa? Rakaat pertama. Baca surat apa? Al-Fatihah. Iya kan? Masa nggak tahu? Baca surat apa tuh? Al-Fatihah. Masya Allah. Hebat. Berarti dia khusyuk dari sholatnya jamaah. Karena tahu imamnya baca surat Al-Fatihah. Kadangkala kita nih tanpa cinta sholatnya imam panjang sekali. Tapi kalau sudah cinta, ketika imam ruku dalam hati, ya Allah kok sudah ruku imamnya. Ana masih lagi asyik mendengarkan ayat-ayat Allah, itu imamnya sudah ruku. Kenapa? Karena antum sedang cinta. Tatkala antum sedang asyik ruku, Subhana rabbiyal azim, antum penuh dengan kekhusyuan mengatakan Subhana rabbiyal azim. Tahu-tahu imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Antum terpaksa bangkit mengatakan Rabbana walakal hamd. Kita kadangkala nggak ada rasa dalam sholat ini. Yang ada kenapa imamnya tidak cepat Assalamualaikum. Subhanallah. Allah menjadikan cinta ini kewajiban. Wajib kita cinta kepada Allah dan Rasul. Allah berfirman di surat Taubat ayat 24. Allah mengatakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ujian cinta. Kita memiliki kecondongan, ada yang suka main bola. Ada yang suka dengan hartanya. Ada sebagian yang suka main game. Siapa yang suka main game? Mana kasih hadiah? Nah, anak kasih 2 hadiah. Masya Allah, ada yang suka main game di sini. Masya Allah, ini orang-orang soleh semua. Masya Allah. Semua orang punya kesukaan. Tapi insya Allah kesukaan antum kepada Allah dan Rasul. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, Qul, katakan kepada mereka, andai kata orang tua kalian, andai kata anak-anak kalian yang punya anak nih, andai kata saudara-saudara kalian, andai kata istri-istri kalian, andai kata suku kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian takut bangkrut, rumah yang kalian bina, kalian cinta dengan rumahnya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tinggal tunggu. Dan jihad di jalan Allah, tunggu azab Allah akan turun. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jamaah, kenapa kita harus cinta kepada Nabi SAW lebih dari segala-galanya? Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW hendak meninggalkan kota Mekah ke Palestina dalam peristiwa Isra kemudian Mi'raj, Nabi naik apa? Naik buruk. Buruk itu apa? Nah, kasih hadiah. Sesuatu yang berlari kencang. Apa yang lari kencang itu? Pesawat. Burung. Insyaallah. Anak kasih bismillah, kasih aja. Biar minum dia.
Nah. Nah. Sini. Yang pakai baju putih nih. Buraq itu apa? Ana kasih hadiah. Yang pakai baju putih. Antum pakai baju warna apa? Coklat. Kita mau yang pakai baju putih dulu nih. Jamaah. Buraq. Dulu ada pesawat di Indonesia, Buraq namanya. Baik, yang pakai baju coklat. Apa? Kuda terbang. Astagfirullahaladzim. Kasih biar minum dia. Pegang sana. Kuda terbang. Astagfirullahaladzim. Baru dengar anak di jamaah. Nah. Apa? Peranakan? Bukan peranakan. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagal. Masya Allah. Itu fadl. Dabatun bayda. Kata Nabi SAW, buraq itu seperti kuda. Warnanya putih. Dia itu lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari campuran keledai sama kuda. Bagal. Yaba'u hafirahu inda muntaha farafi. Dia meletakkan kakinya di ujung mata dia memandang. Jadi bukan kuda terbang. Tadi apa lagi yang di sana? Yang larinya cepat. Iya, larinya cepat. Jadi dia meletakkan kakinya itu ketika melihat puncak gunung, tahu-tahu sampai sana. Jadi nggak punya sayap. Tapi daba bayda yang merupakan tunggangan para nabi. Nabi SAW mengatakan, utiya bil buraq lailata usriya bihi muljaman musrajan. Itu buraq didatangkan dalam kondisi udah pakai pelana dan pakai tali kekang. Pelananya udah ada, tali kekangnya udah ada. Fastas'aba alaihi, yakni ala Nabi SAW. Nabi mau naik, buraq itu agak nggak nyaman. Agak sulit Nabi menaikin buraq. Faqala lahu Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada buraq ini, Abi Muhammadin taf'alu hadha sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan Muhammad engkau melakukan ini? Yakni dia tidak siap untuk ditunggangin sama Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Jibril? Fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allah min. Jibril mengatakan kepada buraq, kau tahu, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah yang pernah menunggangi engkau daripada Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika mendengar ucapan Jibril, farfadda araqan, buraq langsung berkeringat. Dengan tenang dia membiarkan Nabi menaiki dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara cinta kepada beliau, kenapa kita cinta kepada beliau? Karena Allah cinta kepada beliau. Karena beliau cinta kepada kita. Karena beliau peduli sama kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fasta'jala kullu nabiyyin da'watahu fid dunya. Semua nabi itu punya satu doa mustajab. Semua nabi. Dan semua nabi sudah mensegerakan doa mereka di dunia, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Doa Nabi itu beliau simpan buat kita, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, di surat Taubat ayat 128. Siapa yang hafal dengan surat Taubat ayat 128? Jamaah, surat At-Taubat ayat 128. Ini tentang kecintaan Nabi sama kita, tentang kebaikan Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Fadhil.
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khair. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari diri kalian sendiri. Disebutkan ada qiraah syadzah, ada bacaan yang syadz, yang menyelisih bacaan jumhur. Bukan min anfusikum, tapi min anfasikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang paling bernilai di antara kalian, yang paling berharga, yang paling mulia dari kalian, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu sangat berat buat beliau untuk menyusahkan kalian. Nabi itu nggak suka menyusahkan umatnya. Kadang-kala Nabi ingin mengamalkan sesuatu, nggak beliau amalkan karena takut diwajibkan buat kita. Beliau ingin sholat tarawih jamaah, tapi beliau hanya sempat 3 malam karena takut sholat tarawih diwajibkan atas umat. Beliau ingin mewajibkan siwak pada setiap wudhu, tapi beliau takut memberatkan umatnya, lalu beliau tidak mewajibkannya. Beliau ingin mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam, tapi beliau takut memberatkan umatnya. Beliau tidak melakukan itu sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Nabi itu sangat semangat, sangat bersungguh-sungguh untuk berbagi hidayah kepada kalian, untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bayangkan, suatu saat ada sahabat Nabi yang namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan, ya Rasulullah, inna Dausan qad asad wa abad. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini qabilah Daus, mereka sudah durhaka, mereka enggan menerima hidayah. Fad'ullaha alaihim, doakan agar Allah membinasakan mereka. Nabi berdoa. Sahabat ketika melihat Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, mereka langsung mengatakan, halaka Daus, habis sudah, binasa Daus. Ternyata apa isi doa Nabi alaihi salatu wassalam? Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada Daus dan datangkan mereka ke sini. Subhanallah. Tufail pulang berdakwah, satu kampung masuk Islam semua dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat pengasih, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Apa enggak pantas kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Sampai mana cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Buktikan kalau kita memang cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Nabi. Karena mereka tahu segala kebaikan yang kita rasakan itu lewat Nabi. Antum bisa masuk surga itu lewat Nabi. Antum bisa selamat dari api neraka itu lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu Allah kalau nggak lewat Nabi alaihi salatu wasallam? Kita masuk surga terima kasih sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang membantu kita sehingga kita bisa dapat pekerjaan, umpamanya seorang kepingin bekerja di satu perusahaan, lalu ana yang memasukkan dia, tenang, ana nanti yang lobby, ana lobby, dia masuk. Pantaskah dia melupakan kebaikan ana? Nggak pantas lah. Antum bisa kerja tuh karena ana. Sekolah, ada orang masuk Madinah, kuliah di Madinah, yang memasukkan dia itu Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak yang lobby mengatakan tolong fulan diterima, lalu antum diterima. Pantaskah antum melupakan Syekh Abdul Razak? Nggak pantas.
Antum akan selalu ingat, alhamdulillah ana bisa kuliah di Madinah itu dibantu sama Syekh Abdul Razak. Ana bisa ini dibantu sama fulan. Kita tidak akan lupa bagaimana kita masuk surga. Siapa yang bantuin kita masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membantu kita selamat dari api neraka? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jadi masalah jamaah, kita sering lupa sama kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di surat Al-Ahzab ayat 6, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih pantas, lebih berhak atas diri umat manusia, orang-orang beriman, daripada diri mereka sendiri. Nabi itu lebih pantas mendapatkan diri kita, mendapatkan pengorbanan kita buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari seorang bertanya kepada alim ulama yang bernama Asad bin Furat rahimahullah. Dia tanya tentang hadis Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dikatakan tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Orang ini tanya, aku takut tidak bisa melaksanakan ini. Gimana? Lalu Asad bin Furat mengatakan, ana mau tanya. Andai kata Nabi SAW hendak dibunuh, apakah engkau siap mengorbankan nyawamu, mengorbankan nyawa anakmu, nyawa bapakmu, nyawa seluruh umat manusia demi Nabi SAW selamat? Kata orang ini, iya pasti aku lakukan itu. Insya Allah nggak apa-apa. Engkau masih cinta sama Nabi SAW. Jamaah, orang yang paling mencintai Nabi, kata Nabi SAW, inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani. Termasuk orang yang paling cinta kepadaku adalah orang yang belum pernah melihatku. Wadda law ra'ani bi ahlihi wa mali. Dia siap demi memandangku, dia korbankan keluarganya, dia korbankan semua hartanya. Antum bisa melihat sebagian orang memecah celengannya untuk nonton bola. Ada orang yang nabung bertahun-tahun demi untuk melihat orang yang dia cintai. Apa yang sudah kita lakukan demi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah antum berdoa untuk bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mungkin sebagian kita tidak pernah merindukan Nabi alaihi salatu wasallam. Jamaah rahimakumullah, nih buat yang muda-muda. Siapa yang bunuh Abu Jahal? Angkat tangan. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu yang motong kepalanya. Hamzah. Anda kasih hadiah buat yang Abdullah bin Mas'ud. Ada dua pemuda yang membunuh Abu Jahal. Baik, siapa namanya Abu Jahal? Sini dulu. Siapa namanya Abu Jahal? Jamaah. Nah, berdiri antum, biar suara yang terdengar. Siapa? Umar Amr bin Hisham. Fadhal. Amr bin Hisham, dia itu dikenal di Mekah Abul Hakam. Orang yang sangat bijak, orang yang menyelesaikan pertikaian, akhirnya dikasih nama Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Tapi siapa yang membunuh Abu Jahal? Dua pemuda. Nah,
Muawid bin Afra dengan Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Masya Allah, ada kasih yang besar buat antum meneladani Rasul SAW. Fadhal. Masya Allah jemaah. Mu'ad bin Amr bin Jamuh jemaah, sebelum perang Badar. Nah, tahun berapa perang Badar? Dari sini nggak ada yang jawab dari tadi. Nah, tahun ketiga Hijrah, berapa pasukan Nabi SAW? Kirim ke belakang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Mu'ad bin Amr bin Jamuh bersama Muawid. Sebelum perang dia tanya sama Abdurrahman bin Auf. Kebetulan Abdurrahman bin Auf berada di tengah. Dicolek sama Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Ya Am, wahai paman, engkau tahu sama Abu Jahal? Tahu sama Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf merasa nggak nyaman berada di antara dua anak muda. Dia ingin diapit dengan dua orang yang perkasa, tapi mau gimana lagi? Ternyata anak muda ini bertanya, "Ata'rifu Abu Jahal?" Kau tahu nggak sama Abu Jahal? Ada apa kamu sama Abu Jahal? Qala balaghani annahu kana yasubbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar kalau dia itu suka mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahi law ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal ajal minhu. Kalau aku kelihatan sama dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuhnya sampai mati yang paling cepat di antara kita. Oh, ternyata yang di sampingnya ini adalah singa. Anak muda tapi memiliki jiwa pendekar. Kenapa dia melakukan itu? Cinta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dicolek sama yang sebelahnya sama. Ketika Abu Jahal kelihatan, kata Abdurrahman, hadhihi buyatukum. Ini yang kalian cari, ini nih Abu Jahal. Berangkat, dikejar oleh dua pemuda ini, ditebas, akhirnya bisa mati, dipukul kakinya, pokoknya tewas Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal tidak terima. Siapa namanya anaknya Abu Jahal? Masya Allah. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal, fadhal. Ikrimah bin Abu Jahal akhirnya masuk Islam. Ikrimah mengejar Amr ibn Jamuh, Mu'ad ibn Amr, dikejar, ditebas tangan, putus tangannya Mu'ad bin Amr bin Jamuh, tapi tidak lepas dari badannya. Tangan itu masih ikut sama dia sepanjang hari dia berperang dengan tangan yang dia seret demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'ad, ketika tangan itu menyakitiku, aku injak tanganku sehingga terlepas. Itu pemuda pada waktu itu. Kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ikut perang Badar. Dia itu pakai pedang belum bisa. Dipakein sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia tewas pada waktu itu pula. Sahabat-sahabat Nabi yang muda, yang umurnya di bawah 15 tahun, bagaimana menawarkan diri untuk perang Uhud. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Jamaah rahimakumullah. Apa tanda kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Supaya kita lihat, sejak anak kenal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita sudah cinta kepada dia? Apa yang kita korbankan buat Nabi alaihi salatu wassalam? Salawat aja jarang. Dari tadi dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diam dong. Sambil merem-merem. Antum kalau dengar nama Nabi, bilang apa?
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berpikir, Ustaz kapan berhentinya Ustaz ini? Kita udah lapar ini. Kita mau berhenti, tenang jemaah. Sampai jam berapa? Antum biasa makan jam berapa? Antum? Jam 10. Jam berapa biasa makan malam? Puasalah siang hari lah. Ini malam hari. Jam berapa biasa makan? Ba'dal maghrib. Udah pada makan ba'dal maghrib. Jadi udah selesai makan. Ba'dal asar. Udah selesai makan. Jadi nggak lapar sekarang. Alhamdulillah. Siapa yang lapar angkat tangan? Anak kasih hadiah yang lapar. Jamaah. Baik, ini terakhir. Antum pulang sampai kamar, nanti duduk merenung. Poin-poin yang akan Anda bacakan nih, lihat, apakah Anda benar cinta kepada Nabi SAW? Kalau memang ada beberapa poin yang belum terpenuhi, tolong diisi. Nggak bisa hari ini esok, nggak bisa esok lusa, nggak bisa lusa. Niatkan suatu saat Anda akan lakukan itu. Yang pertama, tanda cinta kepada Nabi SAW adalah mencontoh dan meneladani. Dalam semua tingkah laku Nabi yang disyariatkan untuk dicontoh. Yang pertama masalah tauhid. Apakah keimanan kita seperti keimanan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tawakal kita seperti tawakal Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah doa kita seperti doa Nabi alaihi salatu wassalam? Banyak di antara kita yang gak hafal dengan doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu meminta pertolongan kepada Allah dalam segala sesuatu. Apakah kita seperti itu? Maka coba duduk merenung. Kemudian dalam ibadahnya, sholatnya. Pernahkah kita sholat sampai bengkak kakinya? Pernahkah kita sedekah dengan apa yang kita miliki walaupun akhirnya kita harus berpuasa? Apakah puasa kita seperti puasa Nabi alaihissalatu wassalam? Bulan ini bulan Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban banyak berpuasa. Apakah kita sudah berpuasa seperti puasanya Nabi alaihissalatu wassalam? Zikirnya, kana yadhkurullah fi kulli ahwali. Beliau alaihissalatu wassalam berzikir mengingat Allah dalam semua kondisinya. Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa mengatakan alhamdulillah dalam kondisi suka dan duka. Nah, ana mau tanya. Kalau Nabi lagi berbahagia, lagi dapat nikmat, Nabi mengatakan alhamdulillah. Nabi lagi dapat musibah, Nabi mengatakan alhamdulillah. Bedanya apa alhamdulillah? Siapa yang mau jawab? Yang keras lah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Jamaah tuh, Nabi kalau lagi dapat nikmat mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi nggak suka, lagi ada masalah, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Nabi nggak suka mengadu kepada manusia, tidak suka mengeluh kepada manusia. Antum contoh nggak Nabi? Jangan cuma jenggotnya doang. Sunnah jenggot. Nah, jenggot sunnah. Dan kita contoh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi tolong, dalam keimanan kita juga mencontoh beliau. Dalam akhlak, bagaimana beliau bergaul dengan tetangganya. Nabi kalau punya sesuatu berbagi dengan tetangganya. Ini anak-anak. Sebagian santri, kalau dapat kiriman dari orang tuanya, ditaruh di lemari. Dikunci. Kapan makannya? Kalau mau makan oleh-oleh, tolah-toleh kanan kiri, ada orang atau nggak ada orang.
Gak ada orang buka lemarinya. Makan kepalanya masuk lemari. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Ada jemaah katanya, Masya Allah. Ada yang contoh Nabi SAW. Jangan takut. Mana qasad sadaqatun min ma. Nggak akan berkurang harta antum dengan sedekah. Dapat kiriman. Apa biasa kiriman dari orang tua? Biasa kiriman apa antum? Snack. Masya Allah. Dapat snack, panggil teman-temannya. Fadl, fadl. Supaya kita mencontoh Nabi SAW. Nabi kalau diminta bajunya beliau kasihkan sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara tanda cinta kepada beliau adalah mencintai sunnahnya. Cemburu kalau ada orang yang menghina sunnah Nabi dan mengajak orang untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada seorang mengaku berilmu, ustaz, mengajak kepada Allah, tapi tidak cinta kepada sunnah Nabi SAW, bermasalah nih. Karena kita tahu tanda cinta kepada Nabi SAW, mencintai sunnahnya dan mengajak orang untuk mengamalkan sunnahnya. Jangan mengatakan, aduh nggak penting sunnah itulah. Nggak penting sunnah itu. Ajak orang mengamalkan sunnah itu. Lestarikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara tanda cinta kepada Nabi adalah banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, antum, ya, berapa kali salawat buat Nabi hari ini? Nggak tahu. Berapa? 1000? Lebih. 1100. Masya Allah. Ternyata suka sholawat ya. Gimana kasih hadiah? Masya Allah. Fadl. Berapa? 1000 berapa kira-kira? 1000 berapa? 1010? Berapa? Kulla sabah wal masa. Asyra. 20 cuma. Jangan. Fadal. Anak kasih hadiah buat antum. Cuma kita ngaku cinta sama Nabi SAW. Antum hitung salawat antum. Hitung. Hari ini hari Jumat. Tadi itu hari Jumat. Kata Nabi SAW, fa'aksiru fihi minas salati alaihi. Nabi mengatakan banyak-banyak kalian bersalat kepadaku pada hari Jumat. Jangan sampai hari Jumat kita sama dengan hari Kamis dalam bersalawat. Jangan sama dengan hari Sabtu. Tapi banyak di antara kita yang nggak peduli dengan salawat. Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi salati wassalami ala Nabi Syafi', beliau menukil satu ucapan ketika ditanya, banyak itu berapa kali sih? Ya banyak, mungkin 300 kali banyak. Hitung jemaah. Kita ini dalam berzikir, kalau tidak menghitung, kadangkala kita merasa banyak, tapi nggak banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Berapa banyak? Mungkin sudah 30. Baru 5 tuh. Orang kalau tidak menghitung, kita disyariatkan menghitung zikir kita. Subhanallah baca 33 kali, hitung sampai 33 kali. Dianjurkan pagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Kalau antum nggak hitung, antum nggak akan sampai 100. Antum mungkin 70 sudah merasa ya Allah, udah 200 mungkin. Harus 70. Begitu pula salawat kepada Nabi SAW. Hitung, antum punya jari hitung. Sehingga antum tahu hari ini berapa kali kita bersalawat buat Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah. Andai kata tidak ada satupun yang bersalawat buat Nabi,
itu tidak akan mengurangi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah pencipta langit, Allah yang menciptakan seluruh umat manusia, Allah yang memberikan rizki kepada mereka, Allah yang memiliki surga dan neraka bersolawat buat Nabi. Malaikat-malaikat bersolawat buat Nabi. Allah ingin memasukkan kita dalam kemuliaan solawat. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Solawat. Ini buat anak-anak, biasakan pagi solawat. Berapa? Terserah. 100. 120. Duduk. Nggak harus duduk. Jalan, solawat juga. Kalau makan ngantri di sini. Kalau makan ngantri. Berapa lama ngantri? Kira-kira 20 menit? Berapa menit? Masya Allah. Ini murid-murid baru. Udah berapa lama di sini? Baru 1 tahun. Baru? Oh, kelas 1. Nah, yang kelas 3 mana? Yang kelas 3? Angkat tangan. Wah, dia ngangkat tangan. Sampai kelas berapa sih? Kelas 1 aja. Mana yang kelas 3? Masya Allah. Kelas 4? Mana kelas 4? Oh, kalau kelas 4 jauh-jauh duduknya. Jadi yang sudah kelas tinggi, Masya Allah. Mana kelas, angkat tangan yang kelas 4? Ya, yang itu berdiri. Anak kasih hadiah tuh. Nah, berdiri. Masya Allah. Kenapa duduknya di sana? Kenapa? Apa katanya? Yang keras, teriak sedikit, gak apa-apa. Ilal hammam. Masya Allah. Pertanyaannya, kalau ngantri makan berapa menit? Berapa? 5 menit. Masya Allah jamaah. Fadl kirim ke belakang. Betul Ustaz, 5 menit ngantri makan. Masya Allah. Kita waktu di Medina ngantri 1 jam. Itu 1 jam kita berdiri ngantri itu memakan. Masya Allah, isi 5 menit udah dapat makan. Kayaknya harus lebih panjang lagi. Bikin setengah jam supaya bisa selawat lebih panjang buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ingat, salawat buat Nabi SAW. Antum akan merasakan segala kenikmatan. Lagi punya masalah, salli ala Nabi SAW. Orang yang banyak salawat buat Rasul SAW. Apa kata Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab? Idzan tukfahammat wa yaghfirullah laka dzambak. Kalau engkau banyak salawat buat aku, semua waktumu isinya salawat buat aku, segala kegalauan akan hilang dari hati. Jadi kalau ada santri-santri baru yang kangen sama orang tuanya, rindu sama orang tuanya, duduk salawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum harus lebih rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sama orang tua antum. Nabi itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Maka banyak salawat. Kemudian yang keempat, tanda cinta kepada Nabi, membaca perjalanan hidup Nabi. Baca. Wa daqiq. Naam. Wa arba'in wa khamsa wa thalathina. Ya, 5 menit lagi jamaah. Anda sudah lihat ada yang pedih matanya kayak. Baik, yang keberapa? Baca sejarah Nabi SAW. Karena kalau kita lihat orang itu lebih suka dengan biografi. Ini lagi rame. Ada novel siapa? Dilan. Apa? Dilan. Nah, orang baca, buang buku itu nggak usah dibaca. Baca sejarah Nabi SAW. Antum kalau sudah baca itu selesai, baru boleh buka yang lain.
Kadangkala orang subhanallah baca buku yang seharusnya ditunda bacanya. Antum taruh buku ini, buang dulu, taruh sana. Ana mau baca sejarah hidup Nabi SAW. Selesai sejarah hidup Nabi, baca sejarah Abu Bakar. Selesai Abu Bakar, sejarah Umar. Selesai Umar, Utsman. Selesai Utsman, terus Dilan kapan? Kapan dibaca? Kapan-kapan dibaca. Atau nggak usah dibaca. Ini yang kadang-kala kita lupa. Kita umat Islam mengaku cinta sama Nabi SAW, sejarah Nabi belum dia selesaikan membaca. Memilih biografi, cerita-cerita yang kurang berguna buat dia dalam kehidupan ini. Kemudian yang selanjutnya, tanda cinta kepada Nabi membaca sabdanya. Baca kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian tanda cinta kepada Nabi adalah mencintai apa yang dicintai Nabi alaihissalam. Mencintai para sahabatnya, mencintai keluarga Nabi, mencintai anak-anak Nabi, mencintai istri-istri Nabi, mencintai segala yang dicintai oleh Nabi alaihissalam. Dan yang terakhir sebagai penutup. Sebagai penutup jemaah. Apa sebagai penutupnya? Kan nggak ada pertanyaan kan? Baik. Sebagai penutup. Maka Ana sampai bingung mau ditutup dengan apa, jemaah. Berdoa untuk berjumpa dengan Nabi alaihissalam. Minta antum sama Allah agar suatu saat bisa dikumpulkan bersama Nabi alaihissalam. Nabi sudah menentukan tempat kita berjumpa. Ada satu titik, di situ kita bakal berjumpa. Nah, di mana tempat? Di padang mahsyar. Di mananya? Di mana? Pada hari kiamat. Iya betul, pada hari kiamat. Nah, makasih ya Bapak. Di mana? Di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita berjumpa sama Nabi semuanya di telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Itu yang bisa Anda sampaikan apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.